kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Para lektor untuk mempersiapkan diri untuk pembacaan ayat firman Tuhan. Ibu Nerliana dari 2 Tawarik pasal 36 ayat 1 sampai 23. Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10 nanti Ibu Sarma. Kemudian ada Bu Lilis di ayat 11 sampai 24. Pak Kayan tidak hadir, minta tolong nanti di backup sama Pak Mulia ayat 25-nya sampai 36. Sekali lagi, Ibu Nerliana 2 Tawarik 36 1 sampai 23. Kemudian Ibu Sarma Roma 11 ayat 1 sampai 10. Ayat 11 sampai 24 Ibu Lilis, ayat 25 sampai 36 Pak Mulia. Kita akan siapkan hati kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Silakan Ibu Santi Simanjuntak berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, Bu. Bisa dibuka mic-nya, Bu Santi. Silakan, Bu. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Pauzang yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu kami jadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, memberkati kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Untuk para lektor dimohon untuk open cam ya. Silakan Ibu Nerliana. Bisa dimulai buka mic-nya, Bu. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Bu Ambar, Pak Edi. Salam Pastor Paul dan Bu Ana. Dan juga Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di live YouTube. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Minggu yang baru dan semangat yang baru. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik yang terakhir. Ayat 36 sampai yang terakhir ayat 23. Demikian firman Tuhan. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem,
ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula, ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua, atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikian. Selanjutnya silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma
11 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikian. Silakan, Bu Lilis. Oh baik. Roma 11 ayat 11 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli,
Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika kamu tidak, kamu pun akan dipotongnya. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaannya mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak Mulia. Ya, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penembus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih Bu Nerliana, Bu Sarma, Bu Lilis, dan Pak Mulia. Firman Tuhan judulnya pagi hari ini, nasib orang Yahudi. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Oh, gelap. Sebentar. Sebentar ya. Kok gelap ini? Yang? Ada lampu yang? Oh, terang ya, cukup ya. Oh, karena saya membelakangi lampu. Oke, luar biasa, saudara ya. Saudara, luar biasa sekali, saudara, ketika kita belajar tentang orang Israel ini, kayak mempelajari sesuatu yang keramat, saudara ya. Sesuatu yang unik, yang misteri, luar biasa misterinya ini, saudara. Banyak orang ya kecelek ya dengan replacement teologi bahwa kita tidak perlu ngurusin Yahudi lagi. Nyatanya kemudian 2000 tahun ya sejak ada replacement teologi itu ya, nyatanya hari ini orang Yahudinya ada, saudara, negaranya ada. Dan kalau Anda tidak mau peduli dengan tradisi kultur Yahudi, maka Anda tidak akan bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Serius, saudara. Ya, serius. Karena rahasia zaman itu, ya, kunci mengetahui rahasia zaman adalah Anda belajar. Ya, belajar kepada orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu yang orang Yahudi saja
menolak Yesus. Nah, yang mana yang menolak Yesus? Yahudi yang mana? 12 murid Yesus kah? Atau ribuan orang Yahudi yang telah dibaptis oleh Petrus kah? Atau yang mana yang menolak Yesus? Ya pokoknya itu kan seorang Yahudi udah pada nggak mau jadi pengikut Yesus, nggak mau percaya sama Yesus. Yesus yang mana? Nah, kan tadi Yahudi yang mana, lalu sekarang Yesus yang mana, saudara? Ingat-ingat ya. Banyak orang Yahudi, orang Yahudi menolak Yesus, katanya. Siapa itu kemarin si teolog Trinitas ya. Nah, terus saya bilang, Yahudi yang mana? Saya bilang, Yahudi yang mana nih yang nolak Yesus nih? Nah, terus dilanjut lagi, ya kan? Ya itu sekarang nyata itu di Israel itu nggak jarang sekali orang Yahudi yang jadi Kristen. Oh, jadi Kristen nggak mau, mereka nggak mau disebut Kristen, saudara, orang Yahudi ini. Ya, mereka Mesianik pun enggak juga. Mereka menyebut dirinya apa dari kehilat. Ya, mereka menyebut dirinya adalah kehilat. Ya, jadi mereka nggak mau, saudara, dibilang orang Kristen, mereka nggak mau, saudara. Ya kan, kitanya kan maksa mereka menjadi orang Kristen, mereka nggak mau. Apalagi sebut-sebut Trinitas, Trinitarian, nggak akan mau, saudara. Lalu Yahudi yang mana yang tidak percaya Yesus? Oh iya, mereka percaya pada Yesus HaMasiah. Nah, lo bingung kan? Ya, terus kemudian, oke, sekarang kita cerita. Ternyata sedikit orang pengikut Yesus HaMasiah, ya kan? Nah, tapi kalau pengikut Yesus lebih sedikit lagi, lebih nggak mau lagi. Mengapa? Karena Yesusnya sudah beda, saudara. Yesusnya sudah berbeda dengan yang mereka pahami tentang Mesias. Mesiasnya sudah beda. Nah, itu ya kerugian kalau Anda sama sekali menolak, nggak mau. Saya tidak mengajarkan Anda untuk menjadi kadrun Yahudi, saudara ya. Enggak, saudara. Karena Anda tidak perlu menjadi seorang Yahudi. Anda hanya perlu mengamati bangsa ini, ikutin sejarahnya, ya, dapatkan semua kulturnya, tradisinya, supaya Anda mengerti apa yang ditulis oleh Alkitab tentang orang-orang Yahudi ini dan tentang akhir zaman dan tentang apapun, karena banyak sekali pemahaman di Alkitab yang Anda kudu ngerti. Anda baru bisa mengerti kalau Anda mengerti kultur Yahudi, saudara. Serius, saudara ya. Benar, kalau Anda tidak mengerti, maka sebenarnya banyak yang ditutup. Ya, karena yang Anda pahami adalah sebuah kultur Yunani, saudara. Kultur Helenis. Ya, sehingga Anda memang mau nggak mau kudu belajar kultur Yahudi tanpa Anda harus menjadi Yahudi. Anda belajar kultur Yahudi tanpa Anda harus menjadi orang Yahudi. Ya, saudara, ingat-ingat itu, saudara. Kemudian Anda perlu untuk ya mengerti tradisi Yahudi tanpa Anda sok-sokan mau ikut-ikutan Torah, saudara. Karena Torah itu hanya bagi orang Yahudi, saudara. Karena Torah itu bagi orang Yahudi. Ya, kita perlu Yesus. Kita memerlukan Roh Kudus. Kita tidak perlu mengikuti ritual-ritual, ya, ketentuan-ketentuan dalam Torah. Tapi yang kita ikuti adalah intisari dari Torah, yaitu apa? Mengasihi Tuhan, ya, dan mengasihi sesama. Itulah intisari dari Torah, ya, saudara. Nah, banyak orang Kristen dia mau sok-sokan menjadi Yahudi, lalu dia jalankan Torah, saudara. Waktu dia menjalankan Torah, dia nggak ngerti, saudara, karena dia hanya kepengen jadi Yahudi. Ya, ada satu orang Filipin, ya, teman kuliah saya di Haifa, ya, dia untuk begitu rupa mengkopi semua, seakan-akan dia ini Yahudi, saudara. Dia begitu ya begitu jadi Yahudi, saudara. Karena dia bilang Yahudi ini orang hebat, bangsa pilihan Tuhan dan segala macam bla 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 bla. Kalau saya, saudara ya, saya melihat ini jadi aneh, saudara ya. Orang ini jadi aneh. Dia hafal semua istilah-istilah keagamaan Yudaisme, saudara. Dia hafal semuanya. Tetapi ketika saya cerita, ya, tentang rabi-rabi Yahudi, pengajaran-pengajaran Yahudi, dia nggak ngerti, saudara. Dia nggak ngerti. Ah, bingung kan? Banyak orang, kalian pura-pura jadi Yahudi, sok-sokan jadi Yahudi, tapi Anda nggak mengerti kenapa orang Yahudi itu melakukannya seperti itu. Itu yang sering saya bilang dengan Yahudi wannabe itu, saudara.
Ya, kita nggak perlu. Anda lihat ya, saya sekolah di Haifa, saya belajar bahasa Ibrani kuno, bahkan saya juga belajar banyak hal tentang Yudaisme dan Yahudi, saudara. Saya baca Talmud, saya baca Targum, saya baca literatur rabi-rabi Yahudi. Tetap saya sama sekali nggak kepengen tuh jadi orang Yahudi, ya. Pengen nggak jadi warga negara Israel? Nggak kepengen juga, saudara, saya jadi warga negara Israel. Ya, kenapa? Israel itu indah loh, saudara. Indah, negaranya itu indah sekali. Kalau dibanding ke Palestina, Anda pergi ke Palestina, ya ruwet, saudara. Israel itu indah, saudara. Dan bersih. Ya, lebih bersih dari Jakarta. Ya, kalau sama Belanda, ya unda-undi lah. Ya, tapi Belanda tetap lebih bersih, ya, saudara. Ya, karena Belanda kan, kadrunya kan nggak suka nembakin, saudara. Kalau di Israel kan kadrunya kan suka nembakin, jadi mereka juga memang kadrunya ini susah diatur, ya, saudara. Ya, kadrun di Israel itu susah diatur. Saudara, ketika kita belajar, ya, Anda mau memahami isi Alkitab, Anda perlu belajar mengerti orang-orang Yahudi ini, saudara. Orang-orang pilihan Tuhan ini, mengapa dia dipilih oleh Tuhan? Mengapa mereka kemudian tereksil, terbuang dari tanahnya? Anda perlu belajar, saudara, ya. Tetapi yang menjadi tantangan bagi kita, ya, bisakah kita belajar tentang Yahudi tanpa harus menjadi Yahudi? Bisa banget, saudara. Bisa banget. Saya belajar Yahudi sejak tahun 2018, ya. Saya sejak 2018. Dan saya tidak perlu menjadi Yahudi, saudara. Dan saya nggak kepengen jadi Yahudi. Ya, saya nggak kepengen jadi, dan tidak. Saya belajar habis-habisan, saudara. Saya belajar habis-habisan. Saya baik yang Mesianik maupun yang Yudaism, ya. Saya belajar dua-duanya, saudara, ya. Saya belajar dua-duanya. Nah, tetapi ada yang lebih penting dibanding dengan Anda berlagak jadi Yahudi, saudara. Ketika Anda mempelajari mereka, ya, Anda harus selalu ingat, satu, Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi. Para rasul adalah orang Yahudi. Pertanyaannya, mengapa Rasul Yakobus berkata ada ribuan orang Yahudi telah menjadi percaya dan tetap melakukan hukum Taurat, ya, artinya ribuan orang percaya. Lalu tiba-tiba sekarang kok nggak ribuan lagi, Pak? Itu yang perlu kita renungkan. Mengapa sekarang nggak ribuan lagi, ya? Ternyata, saudara, orang-orang Yahudi dan tradisinya diusir, saudara, dari gereja. Ya, diusir. Semua, bukan cuma orangnya, tetapi bahkan kulturnya dihilangkan, saudara, oleh Kaisar Roma. Kaisar Roma dengan sengaja, Kaisar Konstantin, ya, saudara, ya, dengan sengaja menghapus tradisi dan budaya Yahudi dari gereja, dan kalau bisa orang Yahudinya juga dihapus. Ya, dengan segala macam cara. Ya, bahkan kemudian orang Islamnya ikut-ikut juga, kan. Sungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang Anda lihat di dalam Wahyu itu, ya, Wahyu 7 ada 144.000 orang yang dimeteraikan, yang menjadi saksi Allah, saudara, ya. Bahkan dibuatkan dalam kitab Zakaria 10 orang non-Yahudi akan memegang punca jubah satu orang Yahudi, saudara. Wah, gimana tuh, saudara? Dan nubuatan itu ya dan amin, itu firman Tuhan, saudara. Jadi ketika Anda mempelajari tentang Yahudi ini, di manakah posisi kita, saudara? Kita di posisi adalah sebagai orang yang sedang membaca penggenapan firman Tuhan. Ketika Anda belajar tentang orang-orang Yahudi, Anda sedang belajar membaca the living legend, saudara. Ya, the living word, firman Tuhan, firman Allah yang hidup, yang disajikan. Orang-orang Yahudi ini, bagaimana mereka terbuang, hancur, lebur, mereka kemudian menjadi sebuah negara, dan itu adalah sebuah negara yang luar biasa sekali, yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ya, itu adalah penggenapan firman Allah, saudara. Jadi ketika Anda mempelajari Yahudi, Anda sedang melihat bahwa firman Tuhan ya dan amin, saudara.
Kalau Anda melihat orang Arab, ya, Anda tidak sedang melihat firman Tuhan dan amin, tapi Anda sedang melihat azab dari Allah, saudara. Ya, saudara, ya, bedanya begitu. Kalau ketika Anda melihat orang-orang Yahudi, Anda sedang melihat bahwa firman Tuhan sungguh iya dan amin. Dan itu terjadi benar, orang-orang Yahudi bisa kumpul lagi, saudara, ya, jadi sebuah bangsa. Ketika Anda pergi, ya, untuk belajar, ya, tentang Yudaisme dan segala turunannya, ya, maka kita bukan lagi menolak Yesus, saudara. Perpikirannya bukan. Karena baik Yesus maupun Paulus, para rasul, ya, di dalam Kisah Rasul 21 itu, ya, maupun Yesus, para Paulus dan para rasul, saudara, mereka mengajarkan apa yang ada di dalam Yudaisme, saudara. Apakah Yudaisme itu agama kita dan kita adalah sektenya? Bukan juga, saudara. Anda jangan berpikir bahwa kita adalah sekte, enggak. Ya, karena Anda mayoritas. Karena Anda lebih banyak jumlahnya daripada orang Yudaismenya sendiri. Tetapi kita dengan kerendahan hati, kita mau belajar, kita akan milih, kita tengok mengapa orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus. Ternyata, saudara, bukan karena mereka nggak punya iman, mereka punya iman kepada nubuatan di dalam Yesaya, di dalam Mazmur, dan di dalam kitab-kitab para nabi, saudara. Tetapi yang mereka tidak percaya adalah tafsirannya orang Kristen, ya, bahwa Yesus, ya, yang disembah itu lahir 25 Desember, Trinitas, Yohanes, dan sebagainya. Mereka percaya Allah yang mereka sembah adalah Yehova, ya, Yehova Yahya, Yehova yang menyelamatkan, dan Sang Yehova inilah Dia yang akan memulihkan bangsa Israel. Dan itu akan terjadi 10 orang non-Yahudi akan memegang punca jubah satu orang Yahudi. Dan hari ini sudah mulai terjadi, saudara. Jadi Anda melihat orang Israel, itulah the living legend, itulah legenda, ya, legenda firman yang orang-orang the legend, ya, kalau bilang legenda namanya kayak legenda dongeng, bukan legenda, ya, tetapi sebuah, yaitu tadi firman Allah yang benar-benar hidup, yang Anda lihat yang sedang terjadi penggenapan itu, ya, sehingga kalau Anda bisa melihat bahwa firman Allah itu sungguh ya dan amin, saudara, tepat semuanya, sejarahnya, semua, nggak ada yang meleset, saudara. Dan sebetulnya ketika Anda belajar tentang orang Yahudi ini, Anda juga jangan terus ikut-ikutan, oh enggak, replacement teologi. Anda akan kehilangan maknanya, saudara. Karena Yahudi sendiri, kan berasal dari kata Yehuda, ya. Kita tahu bahwa orang dari suku inilah, maka Tuhan kita, ya, datang ke dunia untuk menebus kita, saudara. Dan Anda harus tahu, ya, tentang bagaimana Yesus dengan keyahudiannya, ya, bukan Yesus dengan kebarat-baratannya, bukan Yesus dengan yang American style, saudara. Jangan, saudara, Anda jangan berpikir Yesus itu American style. Yesus itu orang Yahudi, ya. Dan terakhir, saudara, ketika Anda melihat, mempelajari orang Yahudi ini, bagaimana ini adalah firman Allah yang hidup, Anda bertanya sama diri sendiri, saudara. Ya, sungguhkah aku mengasihi Tuhan? Karena orang-orang Yahudi ini terbuang karena dia gagal mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Dia gagal, mereka gagal, terbuang dari tanahnya, saudara. Bandel mereka, saudara, ya, sehingga terbuang dari tanahnya, ya. Dan ketika mereka terbuang dari tanahnya, apakah mereka hidupnya terus enak? Enggak. 2000 tahun, hampir 2000 tahun mereka seluruh dikejar-kejar. Yang di Prancis, yang di Eropa, yang dimanapun dikejar, yang bahkan yang di Amerika, ya, semua dikejar-kejar, semua mengalami antisemitik, saudara. Selama hampir 2000 tahun mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Ya, maka Anda akan melihat, ya, bagaimana bangsa yang ditindas luar biasa ini, ya, ternyata Anda kalau mau belajar, ya, Anda kalau mau memahami tentang akhir zaman, Anda kudu barometernya bangsa ini.
Ya, makanya murid wali nggak akan bisa memahami akhir zaman kalau dia nggak belajar orang Yahudi ini, saudara. Rahasianya sama mereka. Ya, tadi Roma 11 Anda baca ya. Kita sama orang Yahudi itu tunggu-tungguan, saudara. Nubuatan itu, penggenapan itu tunggu-tungguan. Dua-duanya pasti jadi. Jadi Anda kudu tengok orang Yahudi sedang ngapain. Itulah sebabnya dua saksi Allah di dalam Wahyu 12. Dia disebut ya dua saksi Allah yang di dalam Wahyu 11, 12 dan 13. Nah, saya akan yang di Wahyu 12 ada satu orang yang punya commandment of God, Torah. Dua orang yang punya kesaksian Yesus Kristus, yaitu para pengikut Yesus. Dari sini Anda belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Hampir 2000 tahun orang Yahudi disingkirkan, dan tangan Tuhan yang setia, ya, selalu menuntun mereka. Sama, hidup Anda sudah hancur, hidup saya sudah hancur, tangan Tuhan selalu setia menopang, menuntun Anda dan saya. Anda harus melihat itu, saudara. Anda seharusnya melihat, ya, ketika Anda belajar orang Yahudi, bahwa tangan Tuhan menyertai umatnya, dan dia tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah gagal, sebab dialah Allah yang sejati, ya, yang menuntun ya umatnya kembali ke tanah mereka, dan yang menuntun umatnya untuk datang kembali kepada Dia, karena Dia bukan Allah yang gagal, Dia bukan Allah yang tukang mengasap, Dia bukan Allah yang ngamukan, yang jengkelan, yang mutungan, saudara. Ya, Dia Allah yang penuh cinta. Dia tunjukkan cintanya kepada orang-orang Yahudi ini, sekalipun orang Yahudi ini tidak setia. Ya, walaupun orang-orang Yahudi harus menuai apa yang mereka tabur, tetapi menuai bersama dengan Tuhan mereka, Yehova Elohim. Tuhan Yesus berkati.